kamu punya mama kayak Tante Slay gimana? Cuplikan trailer hari ini bakal gong banget menuju detik-detik terjadinya pertemuan Akila sekeluarga di teras kafe. Elite Squad nongkrong bareng di samping gedung sekolah dengan Mohan yang udah bawa tas segala, artinya udah jam bubaran. Jadi sebelum pencar, Mohan mengabarkan telah mendapatkan info dari Rama kalau belakangan teras cafe masih terkadang dipantau oleh orang misterius. Sebuah topik agar mereka semua tetap waspada dengan pemikiran bisa aja dong orang-orang itu berasal dari pihak Kasarius atau dari pihak lain yang mengirimkan pesan chat teror ke Noel dan Jevan terkait video sick play. Tetap ujung-ujungnya semua karena Mohan. Setelah rapat selesai, Elite Squad siap keluar gedung sekolah nih. Di saat tersebut, Beno, Ogi, dan Mario seakan lagi kejar target. Mereka begitu bersemangat agar grup mereka bisa dilirik yang pada punya PH. Maka siang itu juga mereka meminta Slay Queen jadi kameramen mengabadikan aksi mereka saat bernyanyi akapela dengan asiknya. Ini seakan jadi konser live dadakan yang sangat seru. Para siswa pun ikut bergoyang tipis. Bahkan Noel yang sudah nggak lagi tegang deh dengan kepanuan teror yang didapat sebelumnya. Suasana makin semarak. Slay Queen jadi nimbrung, kolaborasi dance bareng Boom. Nah, mata Akila dan Fata langsung terpesona. Ya, walaupun kalimat penyemangat bisnisnya, kita bisa hire mereka Fata. Jangan sampai PH kita kalah start lagi dari PH-nya Jaya. Jadi guys, sahabat sebaik apapun tetap ya ada ajang persaingannya. Yang penting kan bersaing secara sehat. Di tengah keseruan pada dance, gak tahu deh ya ini kakinya siapa sih, kayak sengaja banget buat Yuna kepleset. Alhasil Yuna yang hampir terjatuh jadi gak sengaja nemplok di lengannya Beno yang saat itu langsung membantunya. Ini pakai adegan saling pandang pula, chemistry nih guys. Spontan deh Jevan yang memanas. Bagusnya Gaspol langsung menahan Jevan. Kalau nggak terjadi chaos ya antara Jevan yang cemburu vs Beno yang bingung. Para Mohan permisi pulang duluan nih dari yang lain untuk mengantarkan Raisa ke hotel. Di hati Mohan sebenarnya sadar banget ada kemungkinan besar Ormis yang mematai teras cafe ada hubungan dengan keberadaan dirinya. Namun apalah daya Mohan. Yang Mohan bisa lakukan sekarang hanya berusaha keras harus menjalankan amanat dari Pak Dani, yaitu menjaga keselamatan Raisa. Kebetulan Akila kayaknya sedang ke toilet nih guys. Nah di saat itulah Harry membahas ke Zara dan Fata tentang sudah waktunya mereka mempersiapkan Akila untuk kemungkinan Akila akan segera ketemu orang tua kandungnya. Pastinya di sini Harry masih merahasiakan perihal pembahasan dengan Pak Budi, apalagi tentang identitas Tante Angelica adalah mama kandungnya Akila. Namun di sini Fata merasa kalau Akila masih butuh waktu karena bagaimanapun mereka bisa melihat mental Akila kurang stabil jika terkait orang tua karena doktrin dari Mama Maya yang telah menyebutnya telah dibuang. Bersamaan ya, Akila keburu datang dan hanya mendengar sebagian dialog mereka. Bisa dipastikan ketiganya akan mencari alasan ini itu lainnya karena lagi-lagi ini bukan momen yang tepat untuk bicara sejujur-jujurnya pada Akila. Dan Akila dan Harry menuju parkiran sekolah. Nah di saat itu Akila baru teringat ya tugas lainnya, yaitu janji menelpon Tante Slay untuk buat konten bareng. Tanpa Akila sadari, teleponnya telah menjadi penyemangat hidup Tante Slay. Dari sejak pagi Angelica terus melamun dengan wajah pucat, letih, lesu, bingung, sedih, nangis, mikirin kesalahannya di masa silam dan kerinduannya pada putri-putrinya. Pas banget siang itu Akila menelponnya. Angelica mengira perasaan senang di hatinya hanya ada kesibukan dan keceriaan Akila yang emang menyenangkan. Padahal tanpa disadari hatinya merasa bahagia mendengar suara Akila, justru karena ikatan batin mereka sebagai ibu dan anak.
Kalau seandainya kamu punya mama kayak Tante Slay gimana? Nah, ini pertanyaan dari Harry ke Akila, guys. Perlahan tahap demi tahap ya, Harry ingin menggali kesiapan mental Akila saat nantinya Akila tahu bahwa Tante Slay adalah mama kandungnya. Kira-kira apakah Akila bisa menjawab ceria? Wah, bakal seru banget dong. Ataukah Akila akan tiba-tiba mendadak sedih karena mengingat bagaimanapun karakter orang tuanya? Pertanyaannya, kenapa mereka harus membuangnya? Sementara Om Leon dan Lydia siang itu sudah duluan datang ke teras kafe. Demi kedamaian hati putri sulungnya, maka Om Leon siap menemaninya pura-pura bersantai di kafe itu dengan niatan agar Lydia bisa memandang Akila walaupun hanya dari kejauhan. Berhubung kafenya masih kosong, maka ayah dan anak ini memilih duduk di bagian belakang kafe sembari menunggu. Dengan kemungkinan besar ya, Bang Igun memberikan tempat duduk khusus yang bukan punya lapak anak 9 ilmu kan. Nggak lama rombongan Chaoscrew, Ghost Boss, Slay Queen nyampe duluan ke kafe. Bersamaan Tante Rita yang mendapat perintah dari Mayang untuk memantau semua teman-teman Akila pun juga udah nyampe ke kafe. Anak-anak 9 ilmu yang sudah mengenal si tantenya Akila ini langsung menyapanya ramah. Kebetulan banget kan bagi Tante Rita untuk mencari tahu nama mereka satu persatu. Dan betapa kagetnya setelah tahu anak yang bernama Adit adalah sosok yang selalu terlihat di teras kafe juga. Rita pun makin tegang karena mengira Akila dan Adit adalah saudara tiri, hanya lain suara mereka yang cukup rame terdengar oleh Leon dan Lydia. Keduanya pun langsung memilih pindah mencari tempat duduk di lokasi depan supaya ya lebih leluasa memantau. Pastinya dong Tante Rita makin kaget melihat keberadaan keduanya. Sementara Leon seolah begitu polosnya tersenyum ramah pada Rita. Leon mungkin gak mengira kalau kemunculan Rita di sana justru sedang mau memantau remaja bernama Adit yang dianggap saudara tiri Akila. Sedangkan Adit yang seharian di sekolah terus melamun malah menunjukkan rasa penasaran pada ekspresi kaget si Tante Rita yang memandang Om Leon dan Lydia. Ada apa nih di pikiran Adit? Guys, keseruan yang sangat ditunggu nantinya kemunculan Tante Slay di kafe itu dan juga Akila dong. Entahlah apakah Tante Rita masih tetap akan bertahan di sana dan akan menonton semuanya, ataukah Tante Rita akan segera pulang melaporkan pada Mayang. Karena kan khawatir juga Akila akan mencurigai keanehannya yang jadi seperti bibinya Cantika kemana-mana mau ngintilin Akila.